Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara membuat laporan bulanan pada suatu proyek. Pada video-video saya sebelumnya sudah dibahas tentang pembuatan schedule dan kemudian membuat laporan mingguan, dan setelah itu ditambah dengan cara membuat laporan harian, dan masing-masing laporan tersebut harus nge-link pada suatu pekerjaan. Dan kali ini untuk melengkapinya kita akan membuat laporan bulanan, sehingga pada setiap bulannya kita bisa merekap berapa progres yang akan dilaporkan pada suatu proyek nanti. Pertama, kita akan membuat form dari laporan bulanan tersebut. Kita bisa mengopi dari form laporan mingguan, kita copy di lembar yang sama seperti ini. Setelah tercopy, kita ganti judul form laporan bulanan. Kita ganti judul pada lembar yang di atas adalah laporan bulanan. Minggu lalu kita ganti dengan bulan lalu. Minggu ini kita ganti dengan bulan ini. Sampai dengan minggu ini kita ganti dengan sampai dengan bulan ini. Untuk proses-proses rumus-rumus dan perkaliannya sama dengan laporan pada mingguan. Ini kita ganti dengan rekapitulasi laporan bulanan. Ini juga kita ganti. Ini juga kita ganti. Nah, ini adalah sedikit contoh form dari laporan bulanan. Jadi untuk proses perkaliannya sama, nama-nama pekerjaan, satuan, volume, bobot. Ini bulan lalu, bulan ini, dan sampai dengan bulan ini, sehingga dijumlah seperti pada laporan mingguan yang sudah saya buat pada video-video saya sebelumnya. Begitu juga dengan rekapitulasi laporan bulanan. Setelah form dari laporan bulanan jadi, kita bisa mengisi masing-masing item pekerjaan sesuai dengan item-item pekerjaan pada mingguan, laporan mingguan. Kita perhatikan pada schedule di sini. Ini adalah bulan September, terletak pada minggu keempat, bulan Oktober terletak pada minggu 8, dan November yang realisasi terletak pada minggu ke-11. Jadi untuk laporan pada bulan 1, bulan September ini, kita coba di sini laporan bulanan bulan September ini. Untuk laporan bulan lalu ini kosong karena belum ada pekerjaan. Sedangkan untuk bulan ini kita bisa mengambil pada laporan mingguan pada minggu keempat. Ini adalah sama dengan minggu keempat, sama dengan minggu keempat, terletak pada volume di sini 96 ini. Kita harus mengacu pada sampai dengan minggu ini. Sampai dengan minggu ini pada minggu keempat. Jadi kita tidak boleh mengambil pada minggu ini atau minggu lalu. Kita harus mengambil sampai tercapai sampai dengan minggu ini. Setelah itu kita copy. Ini sudah sama pada minggu keempat.
di sini karena minggu keempat ini adalah akhir dari bulan September. Jadi B1 ini kita ambil pada minggu keempat. Terus kemudian untuk bobotnya rumusnya sama. Di sini dari volume dibagi volume yang ada di sini, volume total, volume tercapai pada bulan ini dibagi pada volume total, kemudian dikalikan bobot persentase yang ada di sini. Sampai dengan bulan ini volumenya adalah volume bulan ini ditambah volume bulan lalu, dan bobot sampai dengan bulan ini adalah bobot bulan ini ditambah dengan bobot bulan lalu. Setelah ini rumusnya sama, sampai akhir sama, dan ini adalah minggu keempat semua. Di sini minggu keempat semua. Jadi pada minggu keempat ini adalah laporan bulanan pada akhir bulan September. Kita perhatikan, September ini adalah minggu keempat, terletak pada tanggal 1 Oktober, tapi kita bisa memasukkannya pada minggu keempat atau akhir September. Setelah itu kita jumlah, dari jumlah totalnya adalah 26 untuk bobot prestasinya. Terus rencana prestasi pada bulan ini adalah 25,7. Ini adalah sama dengan sama dengan pada SJH ini, schedule minggu keempat. Jadi ini B1 ini kita samakan pada minggu keempat rencana. Nah, jadi untuk rencananya bobotnya 25,7, sedangkan realisasi sampai dengan bulan 1 adalah 26,56, sehingga terjadi percepatan yaitu 0,86. Jadi prestasinya adalah prestasi cepat, yaitu plus untuk bulan pada September. Sedangkan untuk rekapitulasinya ini adalah masing-masing pekerjaan. Jadi 1,24 ini adalah totalnya, total item pekerjaan pada pekerjaan persiapan. Begitu juga dengan pekerjaan yang ada di bawah ini. Setelah ditotal, ketemunya harus sama dengan rinciannya. Ini adalah 2656. Begitu juga dengan pada mingguan 26,56. Sehingga harus ngeling. Oke teman-teman, setelah laporan bulanan pada bulan 1 sudah selesai, kita akan melanjutkan pada bulan kedua. Bulan kedua ini terletak pada minggu 8 pada bulan Oktober. Langkahnya kita bisa ngopi dari B1 ini, kita copy pada lembar yang sama. Setelah itu kita ganti nama bulannya menjadi bulan Oktober. Terus kemudian untuk bulan lalu kita harus mengacu pada B1. Nah, ini adalah volume bulan lalu. Terus kemudian bobotnya kita juga samakan. Setelah itu kita copy. Gini untuk supaya lebih cepatnya kita copy, dan jumlahnya nanti harus sama pada bulan ke-1. Rencana prestasi kita juga samakan dengan bulan ke-1, yaitu 25,7.
Sehingga jumlah pada bulan lalu ini adalah sama dengan bulan ke-1. Ini bulan ke-1 ada 0,86, prestasinya juga sama 0,86. Kemudian untuk bulan ini, sehingga bulan ini adalah masuk bulan Oktober, kita mengacu pada minggu 8. Minggu 8 adalah terletak pada sampai minggu ini, kemudian dikurangi bulan lalu, volume bulan lalu, seperti ini. Untuk apa? Karena pada bulan Oktober ini adalah volume yang tercapai, sehingga untuk pekerjaan persiapan ini sudah dilakukan pada bulan lalu, sehingga bulan ini adalah kosong, tidak ada nilainya. Tetapi untuk bulan ini sampai dengan bulan ini adalah 100% karena sudah selesai. Kita copy supaya lebih mudah. Untuk pekerjaan yang sudah tercapai pada bulan 1, sehingga kalau dimasukkan pada bulan kedua ini nilainya kosong. Ini sudah kita rumus. Untuk yang masih berisi, ini pada bulan satunya itu belum dikerjakan, contohnya seperti ini, sehingga pada bulan kedua ini mempunyai nilai atau muncul bobot prosentasenya. Kalau sudah dirumus enak teman-teman, kita tinggal copy paste sehingga tidak perlu menata lebih lama lagi. Sedang pada bulan 2 ini rencana prestasinya kita mengacu pada SCH ini. Untuk rencana mingguan, minggu ke-8 ini dikurangi minggu ke-4, sehingga rencana prestasinya adalah 41,71. Sedangkan untuk total prestasi pada 2 bulan ini adalah 67,4. Ini adalah 67,4. Ini adalah hitungannya mulai dari bulan 1, bulan 2, September dan Oktober. Jadi harus sama, harus ngeling supaya tidak terjadi kekeliruan. Setelah itu kita kembali pada pencapaian bulan ini. Pencapaian bulan ini kita membuat rumus pada minggu terakhir. Ini dikurangi pada volume bulan lalu. Setelah itu kita copy ke bawah. Pada bulan akhir ini, B3 ini kurang lebih mulai pada tahap pekerjaan finishing. Jadi untuk pada bulan pertama, bulan kedua itu adalah pekerjaan struktural, sehingga pada pekerjaan di B3 bulan ketiga ini adalah pada tahap finishing. Setelah itu kita cek pada rencana prestasi. Setelah ditotal semua, kita cek pada rencana prestasi. Rencana prestasi ini sama dengan SCH minggu 11 dikurangi minggu 8. Jadi untuk minggu 11 ini kalau ditotal mulai dari minggu pertama sampai 11 itu adalah 90,64 untuk rencana prestasinya. Jadi kita cocokkan dengan schedule, ini sama 90,64 untuk prestasinya. Ini adalah
min 4,69. Karena di sini rencana prestasinya adalah 23,23, sedangkan realisasi pada bulan 3 ini adalah 18,55. Jadi mengalami penurunan. Tetapi kalau di total hingga akhir pada bobot 100 ini masih mengalami percepatan senilai 9,36, karena bobot yang ada di minggu 11 atau minggu di bulan 3 ini sudah tercapai semua. Jadi untuk percepatan sudah dilakukan pada minggu-minggu atau bulan-bulan yang lalu. Sedangkan untuk yang minggu akhir atau bulan akhir ini tinggal pekerjaan finishing, sehingga bobotnya tidak seperti pada pekerjaan struktural, lebih banyak. Ini progresnya sudah tercapai 100%. Setelah itu kita cek pada rekapitulasi laporan bulanan. Nah, ini juga otomatis sudah langsung ngelink, teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah dirumus, sudah di-linkkan, itu enak, kita tinggal mengoperasikan pada rinciannya saja. Sedangkan untuk rekapitulasi sudah otomatis rumus sendiri. Jadi untuk laporan bulanan kira-kira seperti itu. Mungkin penjelasan saya bisa membantu teman-teman dalam belajar maupun bekerja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.